Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita kembali beribadah di rumah Tuhan. Kita mengucap syukur apapun keadaan kita saat ini. Kita mau terus bersyukur kepada Tuhan dan kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Karena kami percaya di tengah dunia yang sedang bergoncang ini, kami yakin dan percaya kuasa-Mu, perlindungan-Mu sempurna atas kami semua Bapa. Dan sebentar kami akan masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya pengurapan-Mu turun atas setiap kami, dimanapun kami berada. Dan kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
pujilah Engkau Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak disembah, layak ditinggikan, hanya Engkau Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersuka cita saudara. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Kita mau menaikkan pujian penyembahan kita yang terbaik Haleluya. untuk Tuhan kita. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Mari kita datang kepada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Mari kita datang kepada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau bersorak-sorai, ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di
siapkan hati kita, saudara, untuk mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya kepada Engkau ya Tuhan. Saat Engkau berfirman, tiada sesuatu yang mustahil bagi-Mu. Karena kami percaya firman-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya kuasa Allah nyata di dalam hidup kami. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu iya dan amin. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menolong kami, apapun keadaan kami, dimanapun kami berada.
Dan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, hidup kami ini Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Dan Engkau jamah setiap hati kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dan melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Saya bergembira pada hari ini berkumpul dengan jemaat yang mengasihi Tuhan. Saya tahu saudara-saudara adalah orang yang mengasihi Tuhan. Walaupun mendung, gerimis, saudara telah berkorban, ya, memakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya, dan duduk begitu rapi. Dan saya kagum dengan kegiatan semangat dari jemaat di tempat ini. Satgas juga melayani Tuhan dengan begitu luar biasa, menyambut saudara-saudara, beserta dengan para pelayan Tuhan yang lain, pemain musik, WL singer, ya, sound system semua rapi, kameramen dan sebagainya. Wah, saya gembira sekali melihat saudara-saudara semuanya. Mari saudara, firman Tuhan pagi hari ini bertemakan bertekun dalam penderitaan. Saya akan bacakan ayat dari firman Tuhan ini di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 6. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Chilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Chilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Kita perjanjian lama, kita tahu tentang perjalanan Israel keluar dari Mesir di bawah pimpinan Nabi Musa. Selama 40 tahun mereka menempuh perjalanan yang jauh menuju ke Kanaan. Musa menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan kemudian dia dalam usia 120 tahun meninggal, diganti oleh mantan hambanya, pelayannya yang setia, yang jujur,
yang mau bekerja keras, itulah Yosua. Kemudian Yosua memimpin bangsa ini masuk ke tanah Kanaan, dan mereka membagi-bagi 12 suku Israel mendapat tanah bagian-bagian mereka itu. Setelah Yosua dalam usia 110 tahun meninggal, maka mereka tidak lagi dipimpin oleh orang-orang tertentu, tetapi hanya dipimpin oleh hakim-hakim secara bergiliran, ada jatahnya masing-masing. Saudara kenal nama Gideon, nama Simson, nama Deborah, itu semua adalah hakim-hakim. Nah, di sini dikatakan pada zaman para hakim memerintah di Israel itu ada bala kelaparan. Tanah Israel itu berkelimpahan dengan susu dan madu, suatu tanah yang subur, yang makmur. Nah, itu mereka sudah nikmati sekian tahun lamanya. Apa yang menjadi kekurangan mereka? Semuanya cukup. Menanam anggur, waduh, anggurnya berbuah lebat. Menanam gandum, gandumnya berbuah lebat. Menanam pohon ara pun berbuah lebat, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya tanah Kanaan itu subur, dapat julukan tanah yang berkelimpahan air susu dan madu. Tetapi di sini dikatakan pada zaman hakim-hakim memerintah, maka satu ketika terjadi kelaparan, seolah-olah tanah Kanaan itu menjadi tandus, tidak lagi cocok namanya berkelimpahan air susu dan madu. Krisis ekonomi melanda umat Tuhan di tanah Kanaan. Kalau saudara membaca perjalanan hidup Israel di tanah Kanaan itu dari tahun ke tahun, saudara akan melihat biasanya bala kelaparan itu terjadi karena apa? Bangsa Israel mengalami kemunduran rohani. Lihat saja zaman Raja Ahab memerintah, 3,5 tahun gak turun hujan. Karena apa? Bangsa Israel durhaka kepada Tuhan, menyembah Baal. Setelah mereka bertobat, melihat pelayanan Elia, membuktikan bahwa Allah Yehova itu Allah yang Maha Kuasa, baru mereka sadar Allah mereka bukan Baal lagi, Allah mereka adalah Tuhan Yehova. Maka itu sejak itu turun hujan kembali. Jadi krisis yang melanda yang ditulis dalam kitab Rut pasal 1 ini akibat kemunduran rohani sebagian besar bangsa Israel. Memang di tengah-tengah krisis itu Allah selalu mempedulikan orang yang berbakti kepada Dia. Zaman Ahab, Elia enggak kekurangan, orang-orang semua kekurangan makan dan sebagainya. Elia diberi makanan oleh burung, gagak, roti dan daging.
Perempuan Sarfat, janda Sarfat pun orang Sidon ketika taat kepada firman Tuhan dalam krisis ekonomi yang begitu berat dipelihara oleh Tuhan melalui Elia. Kita lihat di sini, kalau saudara membaca firman Tuhan ini sampai selesai, kelihatan sekali yang pegang peran dalam rumah tangga itu adalah Naomi, perempuan yang adalah istri Elimelech. Elimelech punya istri namanya Naomi. Mereka punya anak, Mahlon dan Hilion, 4 orang ini. Tapi yang berperan sangat itu Naomi, kalau saudara baca secara keseluruhannya. Elimelech menurut kamus artinya Allah adalah raja. Allah adalah raja. Elimelech. Dan Naomi, nama Naomi artinya menyenangkan. Menyenangkan. Ya saudara, apakah saudara sampai sekarang mempunyai Elimelech, artinya Allah itu raja saudara. Dalam segala hidup saudara tergantung kepada Allah sebagai raja yang memimpin hidup kita ini. Dan apakah saudara seperti Naomi, yaitu menyenangkan penampilan saudara, tutur kata saudara sebagai orang Kristen adalah garam dunia. Banyak orang tutur katanya, waduh, jahat, ya. Apalagi kalau kita melihat, mendengar sejumlah rohaniwan dari agama tertentu, mulutnya jahatnya bukan main, ya. Nyinggung perasaan agama lain itu seenaknya perut. Dan di lingkungan kita, anak-anak Tuhan pun harus menyenangkan, ramah satu sama lain. Itu perintah Tuhan loh saudara. Kita harus ramah satu sama lain. Jangan judes, emosional, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit marah, jangan. Harus Naomi, menyenangkan. Ya, sesama pelayan Tuhan pun penampilan kita harus saling menyenangkan. Ramahnya, senyumnya, ya, sabarnya, lemah lembutnya, itu harus menyenangkan. Itu perintah Tuhan. Jadi hubungan kita satu sama lain nyaman. Kekeluargaan kita ini baik sekali. Dan di atas segala-galanya Elimelech, Allah itu raja kita. Allah yang menentukan segala sesuatu. Nah sekarang kita melihat kenapa tanah perjanjian yang disebut berkelimpahan air susu dan madu kali ini mengalami krisis bala kelaparan. Saya katakan kalau saudara baca riwayat Israel ini ada penyebabnya, kemunduran rohani. Rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan adalah rumah tangga yang takut kepada Tuhan. Di tengah-tengah krisis pandemi ini, jangan takut, saya katakan saudara, Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan hidup saudara.
Di mana-mana mengeluh orang, dagang macet, pekerjaan mundur, dan lain sebagainya. Banyak pedagang-pedagang mengeluh, harga ini naik, harga itu naik, lalu penghasilannya pun menurun dan sebagainya. Saya katakan sejak pandemi, Tuhan memelihara keluarga kami dengan kasih dari Tuhan, tidak kekurangan suatu apapun. Serius, kami nggak kekurangan, sebab kami lihat Alkitab. Di tengah-tengah krisis ekonomi itu Tuhan bekerja memberkati anak-anaknya. Nah, kita melihat saudara firman Tuhan ini. Krisis yang timbul itu seringkali akibat kemunduran rohani anak-anak Tuhan. Kalau saudara mengalami kemunduran rohani, ibadah tidak serius, ikut Tuhan tidak sungguh-sungguh, perekonomian saudara mengalami kemunduran, sungguh. Yesus mengatakan apa? Cari dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Layani dulu Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kebutuhan saudara akan ditambahkan berkat oleh Tuhan sendiri. Saya mengalami hal ini. Lebih dari 50 tahun saya menggembalakan jemaat. Dari krisis jemaat yang sedikit yang saya saksikan itu, Tuhan tidak pernah membuat saya kelaparan. Sungguh, saya sudah berkata kepada Tuhan, kalau sampai enggak punya beras karena jemaat tidak mampu memberikan biaya hidup, saya berkata sama Tuhan, saya puasa kepaksa. Tapi nyatanya Tuhan tidak pernah mengizinkan saya kelaparan. Sungguh, memang jemaat tidak mampu waktu tahun-tahun itu. Persembahannya berapa sih? Perpuluhannya berapa sih? Enggak, sedikit, enggak cukup untuk 1 bulan makan, enggak cukup. Tapi Tuhan menyuruh burung gagak, orang-orang yang tidak saya kenal itu berdatangan memberkati saya. Sungguh saudara, saya enggak minta, saya enggak berharap, kenal juga enggak, tapi Tuhan menggerakkan hati mereka mencari nama saya, ketemu, beramah, cerita macam-macam, bersaksi, pulang memberikan amplop, dan jumlahnya luar biasa. Itu sering saya alami. Jadi di tengah-tengah krisis itu Tuhan hadir sebagai Allah yang memberkatinya. Kini kita melihat, saudara kekasih, Naomi ambil inisiatif, enggak tahan uji. Memang sebelum krisis itu mereka hidup limpah, lebih dari cukup. Sekarang karena bala kelaparan mereka itu hidupnya pas-pasan, enggak kayak dulu-dulu limpah. Nah, saudara kasih, bisakah mereka bertekun kepada Tuhan yang Maha Besar, sabar menanti janji Tuhan? Ternyata
Naomi itu ambil inisiatif. Dia dengar ada negeri namanya Moab. Ini negeri ini makmur, saudara. Ya, makmur. Luar biasa. Orang dunia kok lebih makmur. Terkadang begitu kan. Moab itu berdirinya nggak sehat. Kenapa? Asal muasalnya Sodom Gomora itu tempat kediaman Lot, anak Tuhan juga dia. Punya 2 anak dan istri. Karena kejahatan Sodom Gomora ini, maka Allah menghukum membakar kota ini sampai habis. Sebelum dibakar, Tuhan menyelamatkan Lot. Lot itu kemenakan Abraham. Karena doa dari Abraham, Lot diselamatkan. Lot, istri, 2 anak diperintahkan oleh malaikat keluar dari Sodom Gomora ini, pergi ke suatu tempat yang sepi. Jangan menoleh ke belakang. Mereka lari meninggalkan Sodom. Di tengah perjalanan istrinya nggak tahan. Dia ingin tahu benar nggak nih Sodom dibakar, apa hanya bohong-bohongan. Dia tengok ke belakang. Padahal Tuhan menyuruh tidak boleh tengok ke belakang. Dia tengok, begitu tengok ke belakang, mati berdiri jadi tiang garam. Lalu saudara, Lot dan 2 gadisnya ini, 2 anak gadisnya ini melanjutkan perjalanan, tinggal di sebuah desa yang sepi, nggak ada manusia lain, hanya mereka 3 tinggal di desa itu. 2 gadis ini pikir ini kita bakal punah, papa bakal mati, kita pun bakal mati, habis dah riwayat kita ini. Sebab nggak ada manusia lain di situ. Jadi anak yang sulung bilang kita kepaksa harus bersetubuh dengan papa supaya melahirkan keturunan. Hah? Iya, kalau enggak punah kita, habis semuanya. Oke dah, adiknya setuju. Bagaimana caranya? Papa dikasih minum anggur yang manis, mengandung alkohol, mabok pada malam hari. Dalam kondisi mabok itu dia tidak sadarkan. Lalu gadis yang pertama itu melakukan hubungan seksual dengan papanya, berhasil. Lalu dia bilang sama adiknya, kamu juga malam ini berbuat begitu, seperti aku juga. Malam yang kedua adiknya, saudara, memberi minum anggur sampai mabok, dan kemudian mereka hubungan suami istri, papa dan anak. Dua-dua hamil, mengandung, lahirlah yang pertama Moab ini, saudara, Moab. Yang kedua Amon. Jadi itu kota perzinaan latar belakangnya. Saudara, ini menggambarkan kenajisan dari hidup manusia itu. Tapi rame, ekonominya kuat, dagang apa saja laku. Jadi Naomi tertarik. Kita biasa hidup mewah, sekarang pas-pasan, malah kadang-kadang ada kalanya kurang. Lebih baik kita pindah ke Moab. Enggak peduli itu kota najis apa enggak, yang penting makmur secara jasmani.
Lalu apa yang terjadi, saudara kasih? Semuanya setuju. Elimelech, Mahlon dan Chilion setuju. Karena apa? Mereka memikirkan kebutuhan jasmani. Saya ingin bacakan nasihat firman Tuhan, saudara. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Naomi berpikir secara manusiawi, bukan berpikir yang di atas, perkara-perkara yang rohani. Dia memikirkan perutnya harus kenyang, hidupnya harus makmur seperti dulu-dulu. Kita tinggalkan saja Bethlehem. Di Bethlehem itu ada tempat ibadah, ada rumah doa, di mana mereka biasanya ibadah tiap hari Sabat. Di Moab sama sekali nggak ada. Penduduknya itu menyembah dewa, ya, menyembah dewa. Nah, saudara kasih, timbang menimbang mana ini yang lebih berat? Karena pikirannya mereka itu duniawi, ya, padahal firman Tuhan mengatakan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mereka memutuskan, oke, saran Naomi itu baik untuk kebutuhan jasmani. Ini mereka ambil putusan, nggak kebaktian nggak apa-apa. Di Moab nggak ada gereja, nggak ada tempat ibadah, nggak apa-apa. Daripada di Bethlehem hidupnya pas-pasan. Di Bethlehem ada rumah ibadah, sinagog, tapi krisis ekonomi. Nah, saudara kasih, begitu banyak orang Kristen dewasa ini lebih mementingkan kebutuhan jasmani daripada kebutuhan rohani. Banyak orang Kristen memikirkan perkara-perkara jasmani, mengubur kekayaan sampai meninggalkan pelayanan, meninggalkan ibadah. Nah ini saudara, kemunduran rohani dari keluarga Naomi ini terlalu berat, terlalu besar. Apakah saudara pun sekarang ini sedang mengalami kemunduran rohani di tengah-tengah pandemi corona ini? Kalau saudara mengalami kemunduran rohani, awas, bahaya, bahaya saudara kasih. Oh, jangan sampai saudara meninggalkan Tuhan. Di tengah pandemi ini saudara butuh perlindungan Tuhan, butuh penjagaan Tuhan, butuh berkat-berkat Tuhan. Maka itu jangan tinggalkan Tuhanmu, jangan tinggalkan gerejamu, jangan tinggalkan jam-jam ibadah, jangan tinggalkan. Naomi berpikir nanti pindah ke Moab, hidupnya makmur. Kembali penghasilannya itu luar biasa. Itu ada di pikiran
Naomi. Tapi ternyata saudara, sampai di sana nggak lama Elimelek mati. Allah adalah raja mati, saudara. Apakah saudara juga mengalami hal itu? Allahmu sebagai raja dalam dirimu sekarang mati. Allahnya nggak berfungsi apapun, dianggap mati, saudara. Banyak orang Kristen hidup tanpa Allah. Banyak orang Kristen tingkah langkahnya seperti tidak punya Allah. Allahnya mati. Mati, saudara. Kalau saudara menganggap Allah itu hidup dalam diri saudara, saudara akan selalu bergantung kepada Tuhan Allah. Mau kemana saja, mau berbuat apa saja, bergantung kepada Allah melalui doa. Lihat Bapak Abraham, hidupnya itu selalu bergantung kepada Tuhan Allah. Karena apa? Allahnya hidup di dalam diri Abraham. Dan Abraham disuruh meninggalkan kampung halamannya, disuruh meninggalkan keluarganya, disuruh meninggalkan sesuatu yang ada di negeri itu, pindah ke tempat yang Tuhan tunjuk. Tuhan memisahkan keluarga Abraham ini ke tempat lain, keluar dari kampung halamannya. Abraham nurut karena dalam dirinya itu ada Allah, Allah yang hidup, yang mengendalikan hidup Abraham. Daud juga begitu sejak muda, saudara. Hidupnya selalu dikendalikan oleh Tuhan Allah karena Daud selalu bertanya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kemana saja itu, dia selalu pegang nama Tuhan Allah. Jadi Allahnya itu hidup di dalam diri Daud, berperan dalam diri Daud. Nah, dari orang miskin, Daud itu orang miskin loh, saudara. Punya kambing domba hanya beberapa gelintir, Isai itu. Tapi lihat perjalanan hidupnya itu, dia maju, sampai akhirnya dia menjadi Raja Israel. Diberkati Tuhan luar biasa. Saudara-saudara kekasih, kalau ada orang Kristen sampai mati kelaparan itu kebangetan. Ini pasti dia tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Nggak mungkin sih Tuhan membiarkan saudara mati kelaparan. Cari dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah berarti Allah yang menjadi raja. Elimelek, Allah adalah raja. Sehingga perjalanan hidup kita ini selalu dituntun oleh Tuhan Allah. Nah, saudara kekasih, Elimelek mati, kemudian tinggal Mahlon dan Chilion, dan mereka masih menetap di Moab 10 tahun. Mahlon kawin dengan Rut dan Chilion kawin dengan Orpah, orang Moab semuanya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat pergumulan hidup dari Naomi. Kita lihat kegagalan demi kegagalan. Karena apa? Naomi itu materialistis, lebih mengutamakan materi ketimbang rohani. Sampai bangkrut, saudara.
Elimelek mati, 2 anaknya pun mati setelah perkawinan dengan Rut dan Orpa itu. Dalam kondisi yang miskin itu, saudara, Naomi berpikir gagal mencari penghidupan di Moab tanpa Tuhan, yang diperoleh kematian. Mencari kekayaan, yang diperoleh kemiskinan. Naomi jatuh melarat, lebih melarat dari ketika ia berangkat meninggalkan Bethlehem. Lebih melarat, saudara kasih. Nah, saya bacakan ayat lagi ya, ayat yang terakhir. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Tuhan Allah itu baik, saudara. Ternyata enggak terus-menerus bala kelaparan. Saya yakin bangsa Israel kemudian kembali kepada Tuhan, dan Tuhan langsung memberkati mereka. Jadi bala kelaparan lewat, Tuhan mengunjungi karena pertobatan Israel, dan kembali makmur tanah Kanaan termasuk Bethlehem. Naomi dengar ya, di kota Moab itu dengar Tuhan telah memberkati lagi ya Bethlehem, tanah Israel itu. Jadi dia nggak mau tinggal terus-menerus di Moab. Dia harus meninggalkan Moab, balik pulang ke kampung halaman dengan membawa 2 orang menantunya itu. Puji Tuhan, saudara kekasih, kalau Naomi sadar akan kesalahannya. Dia tahu bahwa tempat yang tepat ada Bethlehem, di mana ada tempat ibadah di sana, di mana dia bisa beribadah. Dengan kesadarannya itulah dia pulang kembali ke Bethlehem. Oh, saudara kekasih, saudara perlu belajar tentang pertobatan. Jangan saudara membiarkan hidupmu terus-menerus dirundung kesusahan demi kesusahan. Jangan, engkau harus keluar dari kesusahan itu. Engkau harus mencapai sukses dalam hidup di dunia ini. Caranya bagaimana? Pulang kembali kepada Tuhan, bertobat kembali, mohon pengampunan. Tuhan itu Allah yang baik, luar biasa Tuhan itu, saudara. Tuhan itu marah hanya seketika setelah umatnya bertobat. Tuhan enggak tega membiarkan hukuman itu dijalani oleh umatnya. Tuhan memberkati sungguh saudara. Kalau saudara renungkan kitab Yunus, jangan baca hanya begitu saja, baca dan renungkan, hati saudara bisa hancur. Bagaimana tidak?
bangsa Niniwe itu, bangsa Asyur itu jahatnya bukan main. Kalau menangkap tawanan itu disiksa. Bangsa Israel pernah mengalami siksaan dari Niniwe, dari penduduk Asyur itu. Karena itu Tuhan mau menjatuhkan hukuman kepada Niniwe. Oh, kalau Tuhan menjatuhkan hukuman, luar biasa, tidak ada yang bisa menghalangi. Lihat saja air bah itu karena durhakanya manusia pada waktu itu. Hanya 8 orang yang benar, Nuh dan keluarganya. Nah ini Niniwe terancam oleh penghukuman Allah. Tetapi ketika Yunus berkhotbah, memberitahukan tentang hal ini, mereka sadar, mereka takut menderita hukuman yang akan jatuh itu. Semuanya menangis, dari raja sampai menteri-menterinya, seluruh sampai rakyat biasa itu, semuanya bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Malah puasa, raja memerintahkan semua puasa, termasuk hewan peliharaan mereka pun harus puasa. Coba saudara. Yunus yang memang dendam terhadap penduduk Niniwe, mengharapkan Niniwe ini dihukum Tuhan, disiksa oleh Tuhan. Tapi karena mereka bertobat, bagaimana disiksa, Allah tidak tega menyiksa orang yang bertobat. Diampuni oleh Tuhan, diampuni, dibatalkan hukuman itu. Manusia mana memiliki hati seperti Tuhan, sekali benci terus, akar pahit terus. Tuhan enggak begitu. Orang yang mau bertobat, orang yang sadar, itu diampuni, diselamatkan. Penduduk Niniwe diselamatkan. Dan ini Naomi pun, saudara kekasih, sadar akan kesalahannya. Dia menuju suatu kota penuh dengan dosa itu. Sekarang dia tinggalkan Moab, balik lagi ke Bethlehem. Dan Tuhan menyelamatkan. Nanti kalau saudara mendengar firman Tuhan, riwayat Naomi selanjutnya, waduh, bahagia sekali dia, saudara, sungguh. Kalau hari ini saudara bertobat di bawah kaki Tuhan, krisis apapun yang engkau alami, Tuhan akan ubahkan menjadi berkat, menjadi berkat, menjadi berkat. Di tengah-tengah pandemi ini, tidak harus anak-anak Tuhan mengalami penderitaan, tidak, saudara. Tuhan berjanji memberkati saudara di tengah-tengah pandemi ini. Tiap hari saya berdoa, Tuhan, jangan ada jemaat Elohim yang sakit COVID. Aduh, Tuhan, kalau saya dengar banyak orang mati karena COVID, selamatkan jemaat ini. Dunia sedang dilanda oleh ketakutan, saudara kekasih. Pandemi ini menakutkan. Malah banyak anak-anak Tuhan yang mundur, yang lemah, alasannya takut COVID. Iblis masuk, menyusup di tengah-tengah pandemi ini,
menakutkan supaya anak-anak Tuhan takut ibadah. Saudara kekasih dalam Tuhan, mari saudara kita dekat sama Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Ajak keluarga saudara kembali kepada Tuhan. Ajak anak, mantu, cucu saudara dekat sama Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan saudara. Tuhan mau memberkati saudara. Tuhan mau melindungi saudara semuanya. Amin. Mari kita tunduk dan berdoa pada Tuhan. Katakan, Yesus terbesar. Katakan, Yesus terbesar. Katakan dia cinta. Katakan dia cintaku. Dia ampuni, dia sembuhkan dan beri Katakan, Yesus terbesar. Katakan, Yesus terbesar. Katakan dia cintaku. Dia ampuni, dia sembuhkan dan beri pertolongan. Katakan dia tak berubah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya. Rindu kepadamu ya Tuhan, kembali kepadamu. Haleluya, haleluya. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Yesus Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. ya Tuhan, kami bersyukur
Tuhan menyampaikan isi hatimu. Terima Bagaimana keluarga Naomi meninggalkan Bethlehem pindah ke Moab, kota yang najis itu, dan gagal total dalam hidup Naomi. Bersyukurlah Tuhan, Naomi sadar dan dia pulang kembali dengan membawa menantunya. Terima kasih Tuhan. Adakah di antara anak-anak-Mu di tempat ini yang mengalami kemunduran rohani Tuhan? Biarlah firman Tuhan menempelak hati mereka untuk kembali kepada Tuhan, menerima pengampunan, menerima berkat dari Tuhan adanya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam persembahan. Saya bacakan dulu ayat firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita tunduk berdoa menyerahkan persembahan saudara kepada Tuhan. Inilah waktunya Tuhan dipermuliakan melalui pemberian dari harta anak-anak-Mu. Ya Bapa, kami ingin memuliakan Tuhan dengan membawa persembahan kepada Allah yang Maha Kudus. Pakailah Tuhan uang mereka menjadi berkat dalam rumah Tuhan ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau telah memberkati ibadah raya ini dan memakai seluruh pelayan Tuhan bertugas, dan mereka telah menunaikan tugas dengan baik. Berkati mereka semua, berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Mereka telah beribadah kepada Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Engkau memberkati rumah tangga mereka, melindungi mereka semuanya. Sesuai janji-Mu, Tuhan tidak akan menimpakan penyakit apapun, karena Tuhan adalah penyembuh, Yehova Rafa adanya. Ya Bapa, berkati ibadah raya kedua, supaya Tuhan pun memakai seluruh pelayan-Mu yang bertugas dengan urapan Rohul Kudus-Mu. Juga ibadah raya di Karawang hari ini, Tuhan pun berkati semuanya. Pakai para pelayan-Mu di sana dan lindungi perjalanan kami ke Karawang ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang sedang menggalakkan vaksinasi kepada warga negara Indonesia, supaya itu semua berjalan dengan baik dalam pimpinan Tuhan. Engkau selamatkan Indonesia ya Tuhan. Nama-Mu dikuduskan dan dipermuliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan amin. Terima kasih